kakak sebagai guru di SDN 20 Tanjung Raya gitu ya, mengimplementasikan 6 fondasi anak yang tadi itu sudah disampaikan oleh Mas Menteri di sekolah kakak. Baik, terima kasih buat Mbak Anzalna atas pertanyaannya. Kalau yang sudah diimplementasikan di sekolah saya itu seperti poin yang pertama tadi adalah anak diajarkan mengenal nilai agama dan budi pekerti. Itu kalau di sekolah kami sudah menerapkan setiap sebelum melakukan dan sesudah melakukan sebuah pekerjaan atau pembelajaran, kita membiasakan untuk berdoa dulu. Kemudian kami melakukan pembiasaan untuk melakukan sholat duha, ada sholat duha berjamaah. Jadi kemudian kami juga menerapkan untuk melakukan kegiatan infak setiap hari Jumatnya. Jadi itu salah satu contoh penerapan dari pondasi pertama yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, itu kan mengenai yang budi pekerti dan juga agama. Mungkin dari poin-poin lain udah ada implementasi seperti apa sih Kak di sekolah kakak? Ya, terima kasih. Untuk poin yang kedua, untuk keterampilan sosial dan bahasanya. Untuk siswa kelas awal, itu hal pertama yang kami ajarkan adalah hal yang paling sulit dilakukan sama anak usia mereka. Untuk mengucapkan 3 kata ajaib. Ada kata terima kasih, kata maaf, dan kata tolong. Itu yang sangat sulit dilakukan anak usia SD kelas awal. Jadi bagaimana caranya guru itu membangun eh, kebiasaan si anak untuk biasa mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan kata maaf. Apabila dia dibantu dengan temannya, tidak lupa memberikan memberikan ucapan terima kasih. Kemudian jika meminta bantuan dengan temannya atau orang lain, si anak juga tidak lupa mengucapkan kata tolong sebelumnya. Terus apabila si anak melakukan kesalahan, jangan pernah lupa untuk mengucapkan kata maaf, seperti itu. Iya. Nah, itu kan tadi untuk yang poin kedua ya. Terus kalau misalnya yang tadi untuk penerapan kemampuan motorik anak gitu ya Kak. Kalau di sekolah kakak seperti apa tuh ya Kak? Kalau untuk pengembangan keterampilan motorik anak, sama seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Lucy tadi ya, Mbak Anzalma ya. Anak-anak itu diajarkan untuk bagaimana caranya dia bisa mengelola dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Dari rumah ini si anak biasanya sudah disiapkan sama orang tuanya, sama ibunya nih. Di dalam tas itu ada buku, ada pensil, penggaris, dan lain-lain. Nah, untuk yang kematangan motoriknya ini, bagaimana caranya anak ini bisa menjaga barangnya sendiri. Misalnya ketika baru datang tadi dia membawa pensil, buku, dan lain-lain, bagaimana caranya si anak ini bisa bertanggung jawab nih, oh ya ini barang saya, dia bisa membedakan. Jadi ketika dia pulang ke rumah dia masih membawa barang yang sama, seperti itu. Kemudian kalau di sekolah kami juga sudah menerapkan anak-anak itu kami biasakan untuk membawa sikat gigi biasanya, seperti itu. Jadi untuk menerapkan kebersihan diri, bagaimana cara merawat diri, biasanya kami punya kegiatan itu 3 bulan sekali. Jadi kegiatan 3 bulan sekali itu anak-anak disuruh membawa sikat gigi, pasta gigi, kemudian sebotol air. Jadi kita akan melakukan gosok gigi bersama-sama, seperti itu Ibu, di lingkungan sekolah kita, seperti itu. Oh iya, baik-baik. Nah, terus aku sedikit ini penasaran yang mengenai bagaimana sih menanamkan kecintaan terhadap belajar nih, terutama untuk anak-anak SD yang mereka kan secara itu masih pengennya main, apa-apa dikit-dikit main, bukan lebih fokus ke belajarnya. Kalau di sekolah kakak implementasinya seperti apa tuh kak? Kalau untuk menanamkan kecintaan si anak untuk belajar, anak ini kita buat nyaman dulu. Jadi biasanya kami itu mengadakan refleksi diri. Kami sebelum memulai pembelajaran, kami akan bertanya dulu ke anak. Tadi waktu sekolah apa yang dialami? Jadi dari bangun tidur, anak-anak akan bercerita dulu terlebih dahulu. Mereka akan bercerita, oh ya tadi pagi saya bangunnya kesiangan, saya dimarah sama mama, seperti itu. Kita bangun moodnya dulu. Jadi kalau moodnya sudah terbangun, otomatis si anak ini akan mempunyai semangat untuk belajar. Seperti itu. Baik ya, implementasi praktik baiknya ini yang dilakukan sudah sangat banyak nih di sekolah kakak. Nah pasti sih ya menemukan banyak sekali kesulitan ataupun tantangan gitu ya menghadapi anak di usia SD kelas awal gitu ya. Kakak sebagai pengajar sendiri ada tantangan seperti apa yang dihadapi kak saat menghadapi anak-anak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya Ibu ya. Tantangan. Kalau bicara tentang tantangan,
setiap pekerjaan pasti punya tantangannya ya Bu. Jadi setiap pekerjaan itu pasti punya tantangannya. Kalau tantangan dari guru kelas awal itu lebih ke pembelajarannya. Karena setiap anak itu kan unik ya Mbak Anzalna ya, dan setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Tantangannya lebih ke misalnya nih, kita memberikan materi berupa tulisan mungkin. Nah, kita lihat moodnya anak ini tadi. Kalau misalnya anak terlihat bosan, kemudian anak ini terlihat malas untuk menanggapi, mungkin nanti gurunya bisa mengubah metode ajarnya. Mungkin mungkin anak ini nggak bisa nih pakai tulisan. Mungkin kita akan menyajikan dalam bentuk gambar. Jadi menyiasatinya untuk siswa yang bosan menerima pembelajaran yang sama setiap harinya yang monoton, gurunya akan mengubah metode ajarnya, kemudian guru akan mengubah media ajarnya. Mungkin kalau untuk anak yang seusia kelas awal, lebih suka disajikan dalam bentuk pembelajaran dalam bentuk benda konkret. Contohnya, misalnya hari ini kita membahas temanya tentang tumbuhan. Ketika tema tumbuhan yang dibahas, guru itu bisa menyajikan benda konkret. Mungkin dari rumah kita bawa pot bunga yang memang benar-benar ada bunga nyatanya, ada tanahnya, ada akar, ada batang, daun dan bunganya. Jadi kita bisa jelaskan, ini loh nak, bunga itu tumbuhan itu seperti ini. Kita jelaskan satu persatu poinnya. Atau mungkin kita bisa menggunakan audio visual. Biasanya karena sekarang ini guru itu sudah digital massive ya. Jadi sudah harus bisa menggunakan IT. Mungkin kita bisa menggunakan LCD proyektor, kita sajikan dalam bentuk video, seperti itu. Biasanya anak-anak akan lebih menarik dan pembelajaran juga akan lebih menyenangkan. Seperti itu Mbak Anzalna. Baik nih, sudah banyak ya tips-tips mungkin sebagai seorang guru bagaimana sih menghadapi anak di usia SD kelas awal gitu. Nah,